Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya dapat bertemu kembali di channel inspiratif para mu'alaf Hidayah dan Hijrah. Pada kesempatan kali ini, Hidayah dan Hijrah akan membahas tentang seorang pria yang menjadi mu'alaf setelah 35 tahun lamanya menyembah api. Dikisahkan pada zaman Malik bin Dinar, ada dua orang bersaudara yang beragama Majusi. Kakaknya telah menyembah api selama 73 tahun. Sedangkan adiknya telah menyembah api selama 35 tahun. Lalu adiknya berkata kepada kakaknya, "Benarkah api yang selama ini disembah dapat melindungi mereka dari mara bahaya? Bukankah sudah berpuluh-puluh tahun mereka menghormatinya?" Dalam sebuah buku yang berjudul Belajar Cinta dari Seekor Burung Pipit yang ditulis oleh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri, disebutkan percakapan keduanya dalam mencari Tuhan pun telah berlangsung. Sang adik kemudian mengajak kakaknya untuk menguji api yang selama ini disembahnya sebagai Tuhan. Menurutnya, jika api itu menghormati mereka, maka api itu tidak akan membakar mereka. Namun sebaliknya, jika api tersebut membakar mereka, maka mereka tidak perlu menyembahnya lagi. Sang kakak pun menyetujui usulan adiknya itu. Kemudian keduanya menyalakan api, dan adiknya terlebih dahulu meletakkan tangannya di atas api tersebut. Lalu ketika adiknya meletakkan tangannya di atas api, maka terbakarlah jari-jarinya, dan ia pun mengeluh, "Aduh, hai api, aku telah menyembahmu selama 35 tahun. Tapi kenapa kamu masih menyakiti aku?" ujar adiknya. Kemudian ia berkata kepada kakaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dia berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama 500 tahun umpamanya, maka dia tetap berkenan untuk melewatkan siksaannya dan mau mengampuni dosa, meski hanya taat selama 1 jam dan memohon ampun sekali saja. Kakaknya kemudian mengajak adiknya untuk mencari orang yang mau menunjukkan jalan yang benar dan mengajarkan agama Islam kepada mereka. Maka keduanya sepakat untuk pergi menjumpai Malik bin Dinar agar beliau menjelaskan tentang agama Islam. Keduanya terus berangkat mendatangi Malik bin Dinar. Kebetulan keduanya dapat menjumpai beliau di pertengahan kota Basrah yang sedang duduk dikerumuni orang banyak. Beliau sedang mengajar dan menasehati mereka. Setelah keduanya melihat Malik bin Dinar, maka kakaknya berkata kepada adiknya, "Terus terang saja, aku tidak akan masuk Islam, sebab umurku telah terlampau banyak untuk menyembah api. Jadi kalau aku masuk Islam dan kembali kepada agama Islam dan agama Muhammad, maka keluarga dan tetanggaku pasti akan menegurku. Sedangkan aku lebih mencintai api daripada teguran mereka," jelas sang kakak. Adiknya pun melarang kakaknya untuk kembali menyembah api. Dia berusaha meyakinkan kakaknya, teguran itu hanya bersifat sementara, sedangkan api neraka itu lebih kekal. Namun kakaknya tidak mempedulikan apapun saran dari adiknya. Ternyata kakaknya pulang kembali dan tidak mau masuk Islam. Akhirnya keduanya berpisah. Adiknya beserta anak dan istrinya lalu datang di majelis yang sering mendengarkan nasihat Malik bin Dinar. Mereka ikut duduk menunggu selesainya Malik bin Dinar mengajar. Seusai beliau mengajar, lalu orang muda tadi berdiri di hadapan Malik bin Dinar sambil menceritakan keadaannya selama menyembah api dan meminta agar beliau memberikan petunjuk-petunjuk agama Islam kepadanya beserta anak dan istrinya. Malik bin Dinar kemudian memberikan petunjuk-petunjuk agama Islam kepadanya. Akhirnya mereka pun memeluk agama Islam.
Jamaah yang hadir di majelis kemudian menangis. Menangis semuanya karena merasa senang dan terharu. Ketika ia akan pulang, maka Malik bin Dinar berkata, "Tunggu, tetaplah engkau di sini. Akan saya mintakan derma dari sahabat-sahabat untuk mencukupi kebutuhanmu sekeluarga." Pemuda tersebut menjawab dengan tegas bahwa dia tidak akan menjual agama dengan harta dunia. Kemudian dia dan keluarganya pergi ke tempat yang sepi. Kebetulan di situ ada rumah yang baru sekali dibangun. Lalu ia tinggal di dalamnya. Pada pagi harinya, istrinya meminta suaminya untuk pergi ke pasar dan mencari pekerjaan, sehingga dia bisa mendapatkan upah untuk membeli makanan. Ia lalu pergi ke pasar, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan buruhan dan upah kepadanya. Maka ia pun berkata pada dirinya, kalau begini dia akan bekerja pada Allah. Ia lalu masuk masjid yang sudah tidak pernah dipergunakan untuk berjamaah. Ia terus sholat di dalamnya sampai malam. Kemudian ia pulang ke rumahnya dengan tangan kosong dan tidak membawa apa-apa. Istrinya bertanya, "Apakah hari ini engkau tidak memperoleh apa-apa?" Ia menjawab, "Wahai istriku, hari ini aku bekerja pada seorang raja, tapi dia belum memberikan sesuatu kepadaku. Semoga besok pagi dia akan memberikannya kepadaku." Jadi semalaman mereka kelaparan. Pagi harinya ia pun pergi lagi ke pasar, tetapi tetap ia tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia terus pergi ke masjid dan melakukan sholat sampai malam karena Allah. Kemudian ia pulang ke rumahnya juga dengan tangan kosong dan tidak membawa apa-apa. Istrinya pun bertanya hal yang sama kepadanya. Namun jawaban suami kali ini berbeda. "Hari ini aku bekerja kepada seorang raja seperti yang aku kerjakan kemarin. Semoga dia akan memberikan upah besok pagi, yaitu di hari Jumat." Jadi anak dan istrinya tetap kelaparan di malam itu. Setelah pagi, yaitu hari Jumat, ia pergi ke pasar lagi dan juga tidak memperoleh pekerjaan. Maka ia terus ke masjid itu, lalu sholat 2 rakaat. Kemudian ia mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, junjunganku dan kekasihku, Engkau benar-benar telah memuliakanku dengan agama Islam dan memakaikan mahkota kepadaku dengan mahkota Islam, serta memberikan petunjuk kepadaku dengan mahkota petunjuk. Maka dengan kemuliaan agama yang Engkau limpahkan kepadaku, dan demi kemuliaan hari yang penuh dengan keberkahan lagi mulia dan yang agung pangkatnya di sisimu, yaitu hari Jumat, aku memohon kepadamu, semoga Engkau berkenan melenyapkan kesibukan belanja keluargaku dari hatiku, dan semoga Engkau berkenan melimpahkan rizki kepadaku yang tidak tersangka-sangka datangnya. Demi Allah, sesungguhnya aku ini malu terhadap keluargaku dan tanggunganku. Aku khawatir terhadap berubahnya tingkah mereka itu, karena mereka baru saja memeluk Islam." Kemudian ia berdiri dan sibuk melakukan sholat, dan ia pun sholat 2 rakaat. Setelah tiba waktu pertengahan siang, pemuda itu kemudian keluar untuk melakukan sholat Jumat, di mana anak-anaknya masih dalam keadaan sangat lapar. Setelah ia pergi, tiba-tiba rumahnya didatangi seorang tamu laki-laki seraya mengetuk pintu. Istrinya lalu keluar. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah seorang pemuda yang tampan rupanya. Tangannya menggenggam uang emas yang dibungkus dengan sapu tangan. Tamu itu lalu berkata kepadanya, "Ambillah bungkusan ini dan katakan kepada suamimu bahwa ini adalah upah kerjanya selama 2 hari. Dan hendaklah ia menambah pekerjaannya. Nanti upah juga akan saya tambah,
terutama tambahan pekerjaan pada hari Jumat ini. Karena sesungguhnya amal yang sedikit di hari Jumat ini akan dianggap banyak menurut Raja yang Maha Kuasa. Wanita itu lalu mengambil bungkusannya. Setelah dibuka, ternyata berisi uang 1.000 dinar. Maka diambilnya 1 dinar. Lalu ia bawa ke tukang real yang beragama Nasrani. Tukang real itu lalu menimbang uangnya. Setiap 1 miskol, ternyata bobotnya bertambah menjadi 2 miskol. Setelah ia melihat capnya, ternyata bukan dinar dunia. Tukang real itu tahu bahwa uang dinar itu merupakan hadiah dari akhirat. Maka ia bertanya kepada wanita itu, "Dari mana engkau mendapatkan dinar ini?" Lalu wanita tadi menceritakan semua pekerjaan yang dilakukan oleh suaminya dari awal hingga akhir. Setelah ia mendengarkan keterangan wanita tadi, lalu ia berkata kepadanya, "Tunjukkanlah kepadaku tentang Islam." Setelah dijelaskan, ia kemudian memeluk Islam dan memberikan uang sebesar 1.000 dirham kepada wanita itu, seraya berkata, "Uang 1.000 dirham ini engkau belanjakan untuk keluargamu, dan jika sudah habis, maka beritahukanlah kepadaku." Setelah suami wanita itu selesai sholat Jumat, lalu ia pulang dengan tangan kosong, dan ia membuka sapu tangan yang dipenuhi dengan debu sambil berkata dalam hatinya, "Kalau nanti istriku bertanya apa yang kubawa, akan kujawab, aku membawa tepung." Setelah ia sampai di rumahnya, ia terkejut melihat hamparan makanan yang sudah siap dihidangkan. Ia lalu meletakkan sapu tangan itu di dekat pintu agar istrinya tidak tahu. Kemudian ia berkata kepada istrinya tentang apa yang dilihatnya di rumah. Lalu istrinya menceritakan secara lengkap kejadian yang dialaminya. Suaminya terus bersujud kepada Allah. Istrinya bertanya mengenai isi sapu tangan yang dibawanya, tetapi suaminya tidak menjawab. Si istri lalu membuka sapu tangan tersebut. Subhanallah, sapu tangan yang sebelumnya diisi dengan debu kini berubah menjadi tepung atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.